Ini kita wajib iman secara global, ijmalan. Kemudian yang diangkat jadi rasul dari nabi-nabi itu, yang di samping nabi juga rasul, ada 313, wakila 314, wakila 315. Di antara 313 ini yang wajib kita imani secara rinci ada berapa? 25. Bon. Jadi yang 25 itu harus secara rinci. Digambarkan di sini, lau uridu alaihi minhum lam yungkir nubuwatahu wala risalatahu. Jadi seandainya dihadapkan kepada kamu, disodorkan kepada kamu, ini nabi ya, ini rasul ya, nggih. Estu kula yakin niku nabi itu rasul. Nabi Musa nabi dan rasul ya, nggih. Kula yakin Nabi Musa itu nabi dan rasul. Kok tidak percaya aku nak Nabi Musa itu dadi rasul? Kufur ya. Hati-hati. Wa kutubihi, dan yang ketiga, iman kepada malaikat, kepada rasul. Di sore ini kita bahas tentang iman kepada kitab-kitab Allah ya. Ya, ini mulai dari kitab Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran, juga Suhufi Ibrahim, itu lembaran-lembaran yang diwahyukan kepada Nabi Ibrahim. Juga Suhufi Musa, Nabi Musa itu di samping diberi kitab Taurat, juga diberi suhuf, lembaran-lembaran yang berisi petuah-petuah ya. Jadi kalau Suhufu Ibrahim, lembaran-lembaran yang diwahyukan kepada Nabi Ibrahim itu berupa amsal, kata-kata mutiara. Amsal itu kata-kata mutiara, kata-kata hikmah. Kalau suhuf yang diturunkan kepada Nabi Musa itu berupa mawaid, petuah-petuah ya. Jadi kita wajib iman ini bahwa Allah menurunkan kepada nabi-nabinya, yaitu Nabi Muhammad Al-Quran, kepada Nabi Musa kitab Taurat, kepada Nabi Daud kitab Zabur, kepada Nabi Isa kitab Injil. Ini secara umum. Tetapi kalau Quran itu secara rinci, dan kita tidak boleh mengingkari satu ayat pun dari Al-Quran. Tidak boleh. Yasin, Yasin itu ayat Quran ya. Menyangsikan atau mengingkari satu ayat atau bahkan satu huruf dari Al-Quran itu bisa menyebabkan kufur. Tetapi kalau untuk ayat-ayat yang ada dalam kitab-kitab yang lain itu kita tidak wajib secara rinci ya. Karena mengapa tidak wajib secara rinci? Karena kita tidak tahu persis apakah ayat itu termasuk dalam ayat-ayat Taurat, ayat-ayat Injil, ayat-ayat Zabur. Kita tidak tahu persis. Li'anna la na'lamu yakinan annaha minha. Dan kita tidak boleh serta-merta menerima informasi dari ahlul kitab bahwa itu adalah ayat dari kitab Taurat, Injil atau Zabur. Tidak boleh. Mengapa? Kita tahu bahwa kitab-kitab Taurat, Injil itu banyak tahrif, banyak perubahan, banyak tabdil, banyak penggantian yang dilakukan oleh para rahib-rahib mereka. Yang dijaga keasliannya, yang dijaga otentitasnya ya Al-Quran. Al-Quran itu inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Yang dijaga oleh Allah bahwa Al-Quran itu akan asli, tidak akan terjadi perubahan sedikit pun, dijaga langsung oleh Allah ya Al-Quran. Untuk kitab yang lain, kitab Taurat, Injil, itu sekarang sudah banyak terjadi perubahan, penggantian ya, terjadi tahrif, terjadi taghyir, terjadi tabdil dalam kitab-kitab tersebut. Tetapi kita tetap wajib yakin bahwa kitab Taurat itu adalah ada, dan Allah mewahyukan kitab Taurat kepada Nabi
Musa. Kita harus yakin bahwa Allah mewahyukan kitab Zabur kepada Nabi Dawud. Kita harus juga yakin bahwa Allah mewahyukan kitab Injil kepada Nabi Isa. Paham ya? Nah, sebab ini yang wajib kita imani secara umum untuk kitab-kitab itu. Dan untuk ayat per ayatnya ini kita tidak wajib mengimaninya. Karena apa? Kita tidak yakin betul apakah ayat itu betul-betul otentik, asli kitab Taurat atau kitab Injil atau kitab Zabur, kita tidak tahu persis. Dan kita tahu bahwa kitab Taurat, Zabur, Injil, ya utamanya Taurat dan Injil itu terjadi banyak perubahan. Dan ini pun sudah dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran. Yuharrifunal kalima amma wadhi'ih. Mereka ahlul kitab sudah mentahrif, merubah, mengganti kalimat-kalimat Allah dari tempat-tempatnya. Paham ya? Tapi kalau Al-Quran harus secara rinci dan sampeyan sedikit pun, satu ayat pun, bahkan satu huruf pun tidak boleh mengingkari dari Al-Quran itu. Satu ayat pun, bahkan satu huruf tidak boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Buat ingkari baik orang asli gue. Nah, misalnya itu tidak boleh, bisa menyebabkan kekufuran. Wabil qadari khairihi wa syarrihi. Selanjutnya kita juga wajib iman, wajib membenarkan, wajib meyakini adanya qadha qadar Allah, baik qadha qadar yang baik ataupun qadha qadar yang buruk, khairihi wa syarrihi. Jadi keyakinan kita itu begini, sampean kudu yakin sadurunge Gusti Allah menciptakan apapun, sadurunge Allah ndadekne apa wae, Allah wis merancang ya, sudah mengqadha sesuatu kabeh sejak zaman azali. Ya, misalkan Faik itu rencananya nanti lahir tahun berapa, umurnya berapa tahun, istrinya berapa, misalkan istrinya 4, anaknya berapa, jadi apa, itu sudah ada semuanya. Keputusan Allah di zaman azali dan sudah ditentukan. Dan kita harus wajib yakin bahwa apapun yang ada di alam raya ini, jami'ul kainat, semua apa yang ada di alam raya ini, itu semuanya adalah biqadaillahi wa qadarihi. Tidak ada satupun yang luput dari qadha qadar Allah. Kowe nangis, qadha qadare Allah. Kowe guyu, qadha qadare Allah. Kowe sehat, qadha qadare Allah. Kowe lara, ya qadha qadare Allah. Ya. Jadi ini, dan kita harus yakin bahwa qadha qadar yang baik juga dari Allah, qadha qadar yang jelek juga dari Allah. Khairihi wa syarri. Khair itu apa? Khair ya iman. Sampai ditakdir dari Gusti Allah jadi wong iman, jadi wong Islam, jadi santri. Ya, iku kabeh Gusti Allah. Kabeh qadha qadare Allah. Begitu juga misalnya ada orang jadi orang kafir, jadi orang ahli maksiat, orang mabuk-mabukan, sabane ning gone gang-gang doli misalnya ya. Itu juga qadha qadar Allah. Tapi ta'adduban, tidak boleh kita menisbatkan keburukan kepada Allah. Ta'adduban, untuk berakhlak, beretika enggak oleh. Maka Nabi Ibrahim itu ketika mengatakan sakit dinisbatkan kepada dirinya sendiri. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Ketika aku sakit, nak sakit aku sendiri.
Tapi ketika sembuh, yang menyembuhkan Allah. Nek aku loro, misalkan aku dosa, ya dinisbatkan kepada dirinya sendiri. Yang mengampuni Allah. Ketika aku melakukan kejahatan, ya dinisbatkan kepada diri sendiri, tidak boleh menisbatkan kepada Allah. Ini ta'adduban. Tetapi hakikatan kabeh kuwi sangka Gusti Allah, ape elek sangka Gusti khairihi wa syarrihi. Wa annahu sallallahu alaihi wasallam khatamun nabiyyin wa sayyidu wuldi Adam ajmain. Dan kita harus meyakini bahwa Nabi Muhammad itu adalah pimpinan para nabi, dan Nabi Muhammad itu adalah khatamun nabiyyin wal mursalin, akhir penutup dari semua para nabi, penutup dari semua para rasul. Jadi sakbadane Kanjeng Nabi gak enek nabi neh. Karena saiki kok enek wong ngaku-ngaku dadi nabi iku mesti ngapusi, pembohong. Tidak boleh kita percaya. Nah, ya sekarang ini sudah banyak orang-orang yang ngaku nabi, ngaku rasul, bahkan luwih nemen ngaku malaikat Jibril, gak terima neh ngaku Gusti Allah. Ya. Itu ya karena kebodohan. Karena kebodohan mereka disesatkan oleh setan. Ya. Dan kita sebagai seorang yang sudah beriman, wis ngaji jadi santri, nek wong aneh-aneh kaya ngono ngaku-ngaku dadi nabi, ngaku-ngaku dadi rasul, yakin kita mantap pasti itu bohong, pasti itu pembohong. Ndak ngarah. Setelah Nabi Muhammad ada orang mendapatkan wahyu terus ketemu malaikat Jibril, oh itu ndak, bohong itu. Paling-paling nek lanang ya oleh ora wahyu tapi wahyuni. Nek wedok ora wahyu tapi wahyudi. Wahyudi lah wong wedok entuk bojo wahyu. Napa? Wahyudi nek wong wedok, nek wong lanang entuk wahyuni. Ya. Wa sayyidu wuldi Adam ajmain, dan Nabi Muhammad itu adalah pimpinan sayyid dari semua anak cucu Nabi Adam. Nabi Muhammad itu nabi yang paling akhir, maka syariat Nabi Muhammad itu adalah syariat yang pungkasan, syariat yang penyempurna, dan tidak diganti dengan syariat-syariat yang lain. Ya, semoga kita semuanya kelak di akhirat diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mendapatkan syafaat dari beliau, bisa berjalan di bawah bendera baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sampai ke surganya Allah, mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faslun, utawi iki iku fasal suwiji. Yajibu wajib ala kulli muslimin ing atase saben-saben wong Islam apa hifdzu islamihi, njaga keislamane muslim, wa saunuhu lan njaga Islam amma saking perkara yufsiduhu kang rusakaken apa ma ing Islam, wa yubtiluhu lan batalaken apa ma ing Islam, wa yaqta'uhu lan megot apa ma ing Islam, wa huwa utawi ma yufsiduhu wa yubtiluhu iku ar-riddatu kemurtatan, iku ar-riddatu kemurtatan, wal iyadhu utawi nyuwun kebau reksa iku billahi iku tetep kelawan Allah Ta'ala,